Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe. Kunjungi website resmi dan follow akun media sosial kami. Pada tahun 1878-1884, Staatspoorwegen, SS, membangun jalur kereta api dari Buitenzorg, Bogor, ke Bandung hingga Cicalengka. Memperluas jaringan kereta api yang sebelumnya telah terbangun dari Batavia ke Buitenzorg dan dioperasikan oleh NISM. Pembangunan tersebut terbagi dalam 5 segmen yakni Bogor-Cicurug, Cicurug-Sukabumi, Sukabumi-Cianjur, Cianjur-Bandung, dan Bandung-Cicalengka. Pengoperasian juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan segmen yang ada. Tujuan pembangunan tak lain untuk mempermudah angkutan hasil bumi sekaligus membuka keterisolasian tanah Priangan. Dalam perkembangannya, jalur ini untuk pertama kalinya membangun konektivitas antara Batavia dengan kota-kota penting lainnya di Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu dan dibangunnya sejumlah shortcut untuk memperpendek konektivitas tersebut, peran jalur ini pun semakin menurun. Hanya jadi lintas utama sekunder. Bahkan setelah Indonesia merdeka, jalur bersejarah ini terus mengalami kemunduran. Pernah mati suri tanpa dilewati kereta api sama sekali. Sampai akhirnya kereta api Pangrango hidupkan lagi jalur bersejarah pada 9 November 2013, disusul oleh kereta api Siliwangi. Bagian dari Indonesia Railway Heritage. Tema perjalanan kita kali ini ialah jalur kereta Bogor-Bandung dengan pembagian berdasarkan 5 segmen tersebut. Video ini adalah seri pertama yakni segmen pertama Cicurug yang paling pertama dibangun dan beroperasi. Untuk perjalanan kereta api Pangrango sendiri terbagi menjadi 2 seri. Video ini juga memiliki tema lain yakni Trip Jakarta-Sukabumi dan jadi seri kedua dalam tema tersebut. Sejatinya perjalanan bertema Indonesia Railway Heritage ini mulai dari Stasiun Cawang di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan menaiki KRL komuter lain sampai dengan Stasiun Bogor. Dalam perjalanan ini, KRL komuter lain singgah di setiap stasiun yang dilewatinya. Salah satu stasiun yang ada di wilayah Jakarta ialah Stasiun Pasar Minggu. Sebagaimana jalur kereta api Jakarta-Bogor, stasiun ini dibangun oleh operator swasta Hindia Belanda, NISM, pada tahun 1869 dan beroperasi 1873. Kemudian dibeli Staatspoorwegen, SS, tahun 1910 beserta keseluruhan lintas dan beberapa kali mengalami renovasi pasca kemerdekaan. Perjalanan KRL Cawang Bogor ini juga melintasi petak antara Depok dan Citayam yang punya catatan sejarah kelam berkaitan dengan tragedi Ratu Jaya tahun 1968 dan 1993. Kecelakaan adu banteng antar kereta di jalur yang sama pada saat jalur ini masih single track. Kecelakaan pertama pernah jadi yang terbesar di Indonesia sampai dengan 1987. Kini seluruh jalur kereta api Jakarta-Bogor telah double track. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit, perjalanan pun tiba di Stasiun Bogor. Selanjutnya bersiap untuk menelusuri jalur bersejarah dengan pemandangan eksotis bersama kereta api Pangrango. Dari Stasiun Bogor, kita melanjutkan perjalanan dengan kereta api Pangrango ke Sukabumi. Pada perjalanan kali ini, kita akan naik di kereta Premium 4. Bersiap untuk menikmati pemandangan eksotis di jalur legendaris. Sekilas seperti kereta ekonomi 106 kursi pada umumnya, namun siapa sangka rangkaian kereta keluaran tahun 2009 ini telah dimodifikasi menjadi kereta premium. Kapasitasnya menjadi 80 penumpang dengan AC sentral. Formasi kursi seperti di kereta ekonomi New Image dan Premium. Setengah maju dan setengah mundur. Beda dengan aslinya, di sini tak ada fasilitas TV dan mode malam. Kereta premium modifikasi bisa ditemukan di KA Bangunkarta, Singasari, dan Pangrango. Tepat jam 12.50 WIB kereta api Pangrango berangkat dari Stasiun Bogor. Lebih dulu kereta akan singgah di Stasiun Bogor Paledang untuk menambah penumpang. Sebagai tambahan Stasiun Bogor Paledang awalnya adalah halte khusus untuk melayani perjalanan kereta api Pangrango yang baru beroperasi pada tanggal 9 November 2013. Waktu itu hanya memiliki 1 jalur. Pada tahun 2020 bersamaan dengan mulainya pembangunan double track Sukabumi, halte Bogor Paledang diupgrade menjadi stasiun. Hanya selang beberapa waktu kemudian kereta api Pangrango juga melayani pemberangkatan dari Stasiun Bogor. Tujuannya untuk mempermudah penumpang KRL komuter lain agar tak perlu menyeberangi Jalan Kapten Muslihat yang ramai di kota Bogor. Meskipun begitu,
Penumpang yang lebih dekat dan mudah ke stasiun Bogor Paledang masih diakomodasi. Dari stasiun Bogor Paledang perjalanan menelusuri jalur legendaris Bogor Cicalengka dimulai. Jalur ini dibangun antara tahun 1878-1884. Pembangunan dibagi dalam 5 segmen yakni Bogor Cicurug, Cicurug Sukabumi, Sukabumi Cianjur, Cianjur Bandung, dan Bandung Cicalengka. Perjalanan dengan kereta api Pangrango ada di segmen pertama dan kedua. Dalam perkembangannya jalur ini menjadi yang pertama menghubungkan Pulau Jawa sekaligus lintas utama hingga tahun 1906. Sayangnya jalur bersejarah yang kini dikenal dengan nama jalur kereta Manggarai Padalarang ini harus terputus di stasiun Cipatat. Episode kereta api Pangrango dalam tema Indonesia Railway Heritage akan dibagi mengikuti segmen yang ada. Kali ini di segmen Bogor Cicurug. Pada segmen Bogor Cicurug ini, jalur kereta telah sepenuhnya double track. Mulai dari stasiun Bogor Paledang hingga stasiun Cicurug yang merupakan tahap pertama dari keseluruhan menuju Sukabumi. Upgrade ke double track juga mencakup penggantian rel menjadi R54 yang menjadi standar lintas utama. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 1 jam 40. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda yang merokok di toilet maupun di toilet. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Batu Tulis. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Batu Tulis, persiapkan diri Anda. Stasiun Batu Tulis adalah pemberhentian pertama pada perjalanan di segmen pertama ini. Terletak di Kota Bogor bagian selatan meskipun bukan yang paling selatan. Masih ada stasiun Ciomas yang terletak sebelum jembatan Sungai Cisadane. Stasiun ini dibangun pada periode 1878-1881 sebagai bagian dari segmen Bogor Cicurug. Awalnya berupa halte sebelum dikembangkan menjadi stasiun. Inilah suasana kereta premium 4 ketika perjalanan tengah melintas di petak Batu Tulis Ciomas. Namun stasiun Ciomas yang telah upgrade bersamaan dengan pembangunan double track tahap pertama masih belum beroperasi. Merupakan stasiun paling selatan di Kota Bogor. Tak jauh dari stasiun Ciomas kita menyeberangi jembatan Sungai Cisadane dan melintas di lembah Sungai Cisadane. Sekaligus bersiap untuk pemberhentian berikutnya, Stasiun Maseng.
Masa, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun. Masa, persiapkan diri Anda. Periksa dan tutup barang bawaan Anda. Keselamatan Anda tidak menunjukkan pintu kereta sebelum kereta api dengan satu. Baru saja kita meninggalkan stasiun Maseng di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Stasiun di Lembah Cisadane dengan view pegunungan. Stasiun ini merupakan akses bagi yang hendak berwisata rafting di Sungai Cisadane. Pada tanggal 5 Oktober 1881 stasiun Cigombong mulai beroperasi sebagai bagian dari jalur kereta api Buitenzorg, Bogor, Bandung, Cicalengka yang dibangun oleh Staatssporwegen, SS. Tepatnya di segmen Bogor-Cicurug. Stasiun ini mengalami renovasi sekitar tahun 2020 hingga 2021 sebagai bagian dari pengembangan lintas Bogor-Sukabumi menjadi double track. Sebagai tambahan, ini sekaligus koreksi dari konten sebelumnya yang menyebut bahwa stasiun Cigombong merupakan akhir dari double track yang dibangun dari stasiun Bogor-Paledang. Karena bagian akhir double track tersebut ada di pemberhentian selanjutnya yakni stasiun Cicurug. Stasiun Cigombong merupakan stasiun yang paling eksotis di jalur legendaris dengan tikungan berkeloknya. Pernah menjadi lokasi syuting film Warkop DKI di tahun 1980-an berjudul Sama Juga Bohong, di mana terdapat adegan karakter Dono mengerjai PPK stasiun Cigombong yang waktu itu diperankan oleh Mang Diman. Untuk adegannya sendiri tidak bisa kami tampilkan pada video ini karena masalah copyright. Bila kamu penasaran, kami sudah menaruh linknya di deskripsi dan di bagian stasiun Cigombong pada konten artikel situs web. Perjalanan kita baru saja melintas di atas tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi.
Keberadaan jalan tol kerap disebut sebagai pesaing terkuat dari jalur kereta api. Meskipun sejatinya sifat jalan tol dalam mengurai kepadatan lalu lintas hanya jangka pendek. Adanya tol ini juga yang pada akhirnya membuat jalur legendaris ini mengalami upgrade. Bahkan peningkatan menjadi double track di lintas Bogor-Sukabumi. Rencananya jalur ini juga akan dielektrifikasi yang sudah tentu akan memperpanjang layanan KRL komuter lain. Meski baru di segmen Bogor-Cicurug, double track juga telah memberi dampak pada perjalanan kereta api Pangrango. Kini terdiri dari 8 perka dalam sehari. Dengan rincian 4 perka dari Sukabumi dan 4 perka dari Bogor. Perjalanan kita telah sampai di stasiun Cicurug. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa stasiun ini merupakan akhir dari double track yang dibangun dari stasiun Bogor Paledang. Rencananya double track ini sampai dengan stasiun Sukabumi. Namun yang saat ini telah terbangun dan operasional baru segmen Bogor Cicurug. Ada hal unik yang menjadi kesamaan dengan pembangunan lintas Bogor Sukabumi pada tahun 1878 dan double track di tahun 2020. Di mana tahap pertamanya pada segmen Bogor Cicurug. Dengan tibanya kereta api Pangrango berarti juga menjadi akhir dari segmen pertama video perjalanan naik kereta api Pangrango yakni Bogor Cicurug. Namun ini bukanlah akhir dari keseluruhan perjalanan. Karena perjalanan dalam tema Indonesia Railway Heritage ini berakhir di stasiun Sukabumi. Jadi masih ada bagian kedua, atau bagian ketiga versi trip Jakarta-Sukabumi.